Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan, dan tetap bernaung di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan untuk saat ini terambil dari Yesaya 44 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pernah dengar tentang berhala? Ya, ketika kita menjadikan sesuatu atau seseorang menjadi prioritas utama dibandingkan Allah itu sendiri, itulah yang dinamakan berhala. Dan ini juga terjadi dalam teks kita saat ini. Teks kita bicara tentang walaupun bangsa Israel sudah dibuang ke Babel, tetapi itu tidak membuat mereka jerah. Mereka tetap menyembah ilah lain, bahkan mereka membuat patung untuk mereka sembah, patung untuk mereka tempat berdoa. Ironis bukan? Kenapa ironis Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Karena kalau kita manusia, kita yang membentuk patung, artinya apa? Patung itu, benda itu bisa kita kuasai. Yang ironis adalah ketika kita mempercayakan diri kepada sesuatu yang bisa kita kuasai. Dan yang paling ironis, kebodohan yang paling fatal adalah ketika benda tersebut kita harapkan bisa membantu kita, bisa menolong kita. Itulah kebodohan yang paling fatal ketika berharap sebuah benda yang kita ciptakan sendiri bisa menolong kita. Dan kalau kita baca di ayat 15, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, itu juga menggambarkan tentang ada seorang tukang kayu menebang pohon. Kayunya sebagian untuk menjadi kayu bakar untuk memanaskan diri. Tetapi sebagian juga dari kayu tersebut dipakainya untuk membuat satu bentuk dan akhirnya dia menyembah kayu tersebut. Aneh, kebodohan, dan itulah yang terjadi di dalam teks kita. Kebodohan yang fatal ketika bangsa Israel tetap menyembah patung, menyembah benda mati dan berharap benda mati ini bisa menolong. Sekarang kalau kita relevansikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari tentang berhala. Mungkin kita berpikir, kita tidak berhala, kita tidak menyembah patung, kita tak menyembah benda-benda lain. Mungkin tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika yang pertama, kecanduan game, menghabiskan waktu bermain game, atau yang kedua, tentang WA-an. Setiap saat harus WA. Bahkan ketika orang lain berbicara dengan kita terus WA. Dan merasa bahwa harus dibalas ini WA. Bahkan di dalam ibadah pun kita WA-an. Karena apa? Orang di sana yang WA kita harus kita segera balas. Apakah itu juga berhala? Saya mau bilang, ketika ibadah di nomor 2 kan dibandingkan membalas WA. Ketika main games di nomor 2 kan dibandingkan kita berdoa kepada Tuhan. Itu juga berhala. Dan itulah berhala-berhala sekarang ini. Berhala kepada game, berhala kepada WA, berhala kepada media-media sosial, berhala kepada ilmu, berhala kepada teknologi, menyatakan bahwa teknologilah solusi segala kehidupan. Itu adalah berhala. Sehingga Yesaya mau menegaskan bahwa siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah. Saya boleh baca dalam Mazmur 81 ayat 10 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Berhala-berhala modern itu yang mau kita bilang, janganlah sampai kita malah kecanduan dengan hal-hal yang lain. Janganlah sampai tentang persekutuan kita dengan Tuhan dikalahkan oleh media sosial, membaca status-status, lebih banyak waktu ke sini dibandingkan menyerahkan diri berdoa kepada Tuhan. Itu berhala. Solusinya adalah hanya Yesus satu-satunya jawaban. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menolong kita.
Jangan berharap kepada teknologi, jangan berharap kepada hal-hal yang duniawi. Mari kepada Jesus is the answer. Itu mau mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya jawaban. Kenapa cuma Dia satu-satunya jawaban? Jelas, karena Dia yang menciptakan kita. Ketika Ia menciptakan kita, berarti setiap bagian kita, setiap detik perjalanan kehidupan kita, pastilah Tuhan menguasai hidup kita. Sehingga kalau Tuhan menguasai hidup kita, apa alasan kita untuk bersandar kepada yang lain? Untuk bersandar kepada hal-hal yang duniawi. Ada Yesus yang menguasai kehidupan kita. Maka mari menyerahkan hidup kita, mari tetap menyembah hanya kepada Tuhan. Fokus ini, waktu lebih banyak adalah soal penyerahan kepada Tuhan. Ilah lain buang. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu benar-benar titah daripada Allah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada Allah yang luar biasa, ada Allah yang dahsyat, ada Allah yang terus menuntun kehidupan kita, bahkan menopang kehidupan kita. Apa alasan kita berpindah ke lain hati? Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengingat bahwa betapa banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, ternyata segala kehidupan kami, segala seluk-beluk perjalanan hidup kami, Tuhan menguasainya. Oleh karena itu Tuhan, jangan biarkan mata pikiran kami terfokus kepada hal-hal duniawi. Ajar kami untuk hanya menyembah kepada Engkau, satu-satunya jawaban kehidupan kami, satu-satunya juru selamat kami. Jangan biarkan kami mengandalkan segala sesuatu yang berbentuk duniawi. Biarlah yang kami kejar adalah kehidupan yang kekal. Yang kami kejar adalah bagaimana mengasihi sesama kami sebagai bentuk terima kasih kami kepadamu ya Allah kami, sebagai pelindung kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan setiap kategorial di dalam pelayanan ya Allah kami, baik dari anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, para orang tua, lansia, bahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan bahkan sakit menahun tidak sembuh-sembuh. Saat ini juga Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan. Bersama dengan Tuhan kami mampu, bersama dengan Tuhan kami dilayakkan. Salah dosa kami Tuhan ampuni, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.